Tadi saya katakan ada 3 ciri-ciri, right? Ciri yang ketiga, ini diterangkan oleh beliau di pembabaran berikutnya. Jadi ini pembabaran pertama, yaitu Dhamma Cakra Pawardhana Sutta, memutar roda dharma, artinya menerangkan 4 hal ini. Nah, 4 itu. Tapi pembabaran kedua, beliau itu memanggil Pancavagya gini, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua ini yang paling penting, bahwa di semua belakang yang mendasari semua ini, merasa tidak berkecukupan, membingungkan, mau ini, mau itu, dan sebagainya, yang menyebabkan semuanya ini adanya sosok Salim yang menganggap ini benar-benar ada, ini gelondongan, ini yang butuh dibikin bahagia. Yaitu cara pandang kita dalam sehari-hari, di mana kita merasa bahwa ini yang nanti betul-betul kita kan sebetulnya seperti itu kan. Ini apa yang Salim mauin gitu. Jadi tujuannya itu ingin membahagiakan si Salim ini gitu. Tapi Buddha ini mengatakan, no, nggak ada yang seperti itu gitu loh. Sebab apakah ini Salim? Bukan. Ini Salim bukan. Jadi badan bukan Salim gitu. Satu persatu gitu. Nantinya dalam sejarah perkembangan Buddha Dharma ini tetap dicari dengan mencatat apapun yang kita alami. Semuanya dicatat, detailnya luar biasa. Kesenangan, marah, semua dicatat semua. Satu persatu. Emosi yang ada, badan, itu semuanya sebisa-bisanya dicatat. Ada yang list yang 75, ada yang list 100, ada yang 51. Ini loh yang nantinya dikenal sebagai Abhidharma. Jadi Abhidharma ini mencatat apapun yang ada di sini untuk membuktikan bahwa Salim tidak ada di situ. Jadi Abhidharma itu tujuannya dengan kita lebih detail mencari yang ada di sini, itu ada satu yang missing. Ternyata yang namanya Salim itu nggak ada di situ gitu. Ya ada yang namanya wujud, ya ada yang namanya keinginan, ya ada yang namanya kebisaan kita untuk memilah-milah, bisa pengertian ini rupa, vedana, samya, wisyana, ada semacam itu. Jadi yang namanya pancaskanda pun itu hanya suatu teknik untuk menerangkan. Tapi intinya pada dasarnya, seperti yang dipilah-pilah dalam Abhidhamma ini, membuktikan bahwa ternyata yang namanya Andi, yang namanya Salim, ini kumpulan ini, lalu pikiran ini bilang, ini Salim gitu loh. Tapi Salim ini jelas berubah-ubah. Salim sekarang beda dengan Salim kemarin, akan beda dengan Salim yang akan datang. Cuma kita menganggap itu sama. Makanya 5 tahun yang lalu kalau kita lihat foto kita sendiri, kita bilang, apakah itu Salim? No, itu foto. Tapi yang namanya Salim, kita butuh ada kesinambungan. Mungkin 1-2 menit saya akan membicarakan ini biar kalian tambah bingung, right? Jadi gini, kita misalnya lihat foto kita 5 tahun yang lalu. Lalu kita bilang, itu apakah, I don't know, mungkin Ernie bisa mengatakan, itu saya. Gitu. Benar gak itu kamu? Oh, no, itu hanya ingatanmu tentang
kejadian waktu itu yang kamu ikut-ikut di situ, right? Right. Nah, nanti dan yang menarik ini kemampuan kalau dari segi Buddha Dharma ya, kita ini terlalu pandai. Ketambahan otak yang di depan ini loh. Kalau yang di belakang ini otak reptil atau apa itu sama. Jadi hanya tahu kalau ada bahaya kita lari atau kalau lapar kita makan. Yang depan ini payah. Tapi yang membuat kita pinter, salah satu kepintaran kita beda dengan binatang, kita itu bisa time travel. Kita bisa memikirkan yang lewat dan memikirkan yang depan. Jadi ceritanya ini kan gini, kalau ada, ini dari buku, salah satu buku yang ditulis oleh Sapolsky ya, mengatakan, mengapa zebra tidak pernah sakit mah? Judulnya ini, Why Zebra Don't Get Ulcer. Karena zebra ini ya, kalau dia lagi makan, lalu ada singa mendekat, dia ngelirik kan. Tapi ya makan lagi gitu. Tapi kalau singanya mendekat, ngelirik lagi gitu. Ini singanya mau apa ya gitu. Tapi begitu singanya bergerak, zebra ini lari. Kejar singa, ngos-ngosan dia. Itu saat itu badannya shut off, lain-lain. Kepingin berkembang biak, itu enggak diurus. Lapar, yang diurus survival. Dia lari, kejar, stres, pompa gini, darah ke kaki, segala macam, fire up, your body, adrenalin, semua siap, menjadi lebih kuat, lari sekencang mungkin dikejar singa kan. Tapi ternyata bisa larinya lebih cepat, singanya akhirnya ngos-ngosan, singanya berhenti. Zebra lihat, pikir zebra lari terus atau enggak? Enggak, zebranya juga berhenti loh. Juga langsung makan lagi gitu. Sambil ngelirik juga, tapi makan lagi. Dikatakan saat itu enggak stres, badannya kembali normal. All gini. Nah, kalau kita it's so true. Dan payahnya, enggak cuman saat ini. Kita merasa kedepannya ini nanti saya pasti akan dikejar singa terus. Berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya dikejar singa. Nyatanya sudah tidak dikejar singa, sedang tidak dikejar singa, singanya juga tidak ada. Cuman kamu lupa, kamu anggap kamu dikejar singa terus. Terus adrenalinmu pump terus. Kamu siap terus, kamu siaga untuk menghadapi ini terus. Guess what happened to your body? Iya dong. Tambah lama kamu akan jadi lebih rapuh. Karena kamu selalu siap segala macam. Ini loh yang namanya stres. Makanya yang kalah apanya? Karena udah mahmu nih. Makanya mulai beradang. Karena pump a lot of things. Kamu lari pada waktu itu. So that's what happened. Makanya ini keuntungan otak di depan ini, amigdala ini, bisa mikir masa lalu dan masa depan bagus untuk survival ya. Tapi ini juga payah karena kita memproyeksikan hidup kita. Nah ini loh. Padahal hidup kita itu kapan sih? Sekarang. Di sini dan hanya ini. Tapi nggak ada satupun dari kita yang akan menerima ini. Ini yang benar kan seperti itu, ya kan? Hidup kita ini hanya sekarang ini. Tapi kalau jujur, nggak mungkin kita menerima ini. Sebab kita mikir, nanti makan siang apa ya? Apa? Hah? Belum tentu. Jadi buat teman-teman yang bawa bungkusan yang tidak ditinggal di luar. Atur. So ini loh, pemikiran semacam ini. Jadi ini yang buat stres.
Justru karena mikirkan, tapi nyatanya gampang ngomong begitu dan kita bisa menertawakan diri sendiri. Tapi nyatanya kalau kita hanya berpikiran sekarang, we dead. Dikira gampang. Makan siang itu turun dari langit. Mesti ada yang menyediakan. Harus ada yang disanakan. So, as a human being, you have to organize. Kita mengorganisasi. And it's nice. Tapi asal kita tahu ini aturan mainnya seperti ini, kita harus akan ini. Nah ini loh yang dipertanyakan. Tapi yang menggarisbawahi tujuannya apa? Nih, kalau lalu Buddha ngomong tujuan yang paling baik itu yang membawa manfaat buat semuanya. Nah ini sukar meskipun ngomongnya seperti itu sebab kelihatannya kamu membuat manfaat buat semuanya, tapi hasilnya gini. Kalau kamu lihat ya, misalnya, ini karena saya barusan baca berita mengenai Taylor Swift yang terakhir ini, lagunya itu luar biasa, billion, right? Amazing. Jadi kamu bayangkan betapa inginnya orang itu to be part of the crowd, that I like that song, gini, hanya lagu, tapi begitu banyak. Nah ini Buddha ngomongin, it's okay, gini, tapi lebih baik kalau bermanfaat buat yang lain. Jadi sekarang masuk akal kan ya, landasan membawa manfaat itu sebetulnya tujuannya hanya seperti asuransi, supaya kamu nggak kemana-mana hanya ngurus hal-hal yang nantinya nggak berguna. Sebab kalau kamu cek sistemnya seperti ini, kamu akan kembali ke hal yang berguna. Jangan khawatir kalau misalnya kamu punya kapasitas, mengapa hanya 7 pabriknya? Kalau perlu 8, kalau perlu 9, ya nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Tapi asal kamu tahu ini bukan hanya untuk menumpuk sesuatu yang membuat kamu merasa, saya sekarang sukses gini. Boleh merasa seperti itu, tapi kamu lihat justru dengan ada gini, saya bisa gimana ya? Untuk menolong orang. Bukan berarti lalu dibagi-bagikan juga, enggak. Tapi caranya bagaimana? Mungkin saya mendidik. Dengan demikian menghidupi banyak orang, sekalian dan sebagainya, dan sebagainya. So, go back to that again and again and again about motivation. Tapi kamu harus tahu ini dulu. Makanya pagi ini kita ini resetting, kita ini recap tentang hidup kita dulu, right? Saya kepingin kita semua reset in the same level. Jadi pada waktu kita belajar, kita tahu tujuannya kemana nih, right? Dan apa-apa yang akan kita tujukan. Sekarang lalu setelah muter 12 kali, terus Buddha ngomongin mengenai tidak adanya salim yang gelondongan ada di dalam sini, nggak ada. Tidak ada salim yang memiliki semuanya ini. Padahal saya juga sering loh, kalian mungkin juga sering kan, ngomong perut saya lapar. Sering kan ya? Yang memiliki perut siapa? Hah? Enggak ada ya? Yang lapar perutnya atau siapa sih? Yang ada adalah rasa kebutuhan bahwa biasanya kalau rasa kebutuhan ini, kalau diberi makanan, rasa itu akan hilang. Nah ini kita sebut lapar. Yang muncul hanya perasaan, hanya itu. Makanya dengan memperhatikan itu, kita akan bisa, jadi rasa kebutuhan, right? Itu ya yang ada hanya seperti itu, right? Jadi bukan salim yang punya ini. Atau gini, atau mungkin salim itu seperti di buku ini cuma cetakan di luarnya ini. Artinya apapun yang saya maui, di luar munculnya salim. Ya bukan juga loh.
Ya, kalau ada rasa lapar itu kan tidak perlu ada salemnya seharusnya. Tapi kalau ada salemnya malah repot. Sebab kalau ada salim, yang namanya salim itu punya kebiasaan, punya pikiran, punya ini, pengen itu, dan sebagainya. Tapi sebetulnya nggak ada. Jadi semakin kita lihat, it's not easy, right? It's not easy. Makanya diajarkan kedua straight oleh Buddha. Sesudah Dhamma Cakrapawattana Sutta menerangkan tidak adanya aku. Anatta Lakkhana Sutta, right? Ini diajarkan kedua oleh Buddha. Karena ini penting sekali untuk kamu ngerti. Bukan untuk dihafalkan, tapi untuk kamu rasakan. Betul-betul, there is no one thing yang nantinya kamu bisa begitu. Ini butuh kamu renungkan, kamu rasakan. Saya kira kok bisa loh untuk merasakan bahwa sebetulnya tidak ada salim. Tapi adanya rasa salim itu useful untuk hidup sehari-hari, untuk berhubungan satu dengan yang lain, useful. Makanya bukan harus ditolak, tapi juga merasa lebih senang adanya si salim ini, karena si salim ini berguna untuk bisa gini. Jadi tokoh salim yang muncul, tapi kamu juga harus pandai loh. Jangan menganggap misalnya kalau Marina sekarang ya dibanding Marina 5 tahun yang lalu ini sama gitu. Jelas tidak sama. 1 jam yang lalu pun lain kok. Tapi nggak mungkin kamu bisa merasa gitu karena badannya kelihatannya sama. Tapi sebetulnya badan ini, seluruh sel di badan saya, 5 tahun yang lalu tidak ada loh. Tidak ada satupun yang sekarang ada. Semuanya replace baru. Karena itu sebagian dari garansi, right? Waktu dan. Jadi badan itu akan di-replace lifetime. Garansi ya. Kamu akan replace, tapi ini ganti terus. Tapi badan ini yang jelas bukan salim. Nah, dia gini. Jadi gampangnya gini loh. Ternyata yang namanya salim itu hanya sebutan. Misalnya, saya berapa tahun yang lalu ya kasus kita ketemu ya. Terakhir di retreat ini ya. Jana Manggala ya. Tahun berapa kasus? Hah? Ya sebelum COVID ya. Ini kalau kasu ini nanti bersama-sama dengan suhu, waduh. Ini penampilan berbakat sekali, luar biasa sekali. Selalu, oh iya luar biasa. Jadi image-nya gitu. Jadi makanya saya senang sekali lihat kasus. Cuman ini menolong karena buat saya yang saya ingat kasus yang jadi ini jadi itu waktu di Blabar untuk bantu semuanya. Tapi saya yakin itu bukan kamu gitu loh. Yang ada kamu sekarang ini Kasui cuma mempunyai all that thing gitu. Jadi mengapa ini menolong? Why did Buddha bother untuk menerangkan mengenai anatta ini? Menurut kalian mengapa Buddha kok begitu pentingnya untuk menerangkan anatta ini? Coba tuh menurut Dhyarto misalnya biksuni kecil nih. Ini Dhyarto yang nyebut ini. Waktu saya ke Jakarta itu diberi gelar Coba kamu jawab. Coba kamu nggak apa-apa, jawab sebisanya aja. Gini. Ya, jawab sebisanya aja. Betul-betul. Kamu nggak perlu kepingin supaya dianggap ngerti atau ini ngerti nggak ngerti bukan soal. Cuma saya pengen tahu ini. Kira-kira menurut kamu mengapa kok diajarkan bahwa saya beritahu jawabannya dulu ya.
jawabannya itu. Tapi saya akan tanya ke kamu loh. Ini gini, jawabannya ini begini. Ternyata ya yang namanya Nangseng ini hanya nama. Kamu punya nama dulu, sekarang kamu diberi nama ini. Saya kenalnya kamu sebagai Bhiksuni Nangseng gitu ya. Untuk ini. Makanya saya punya image seperti ini. Lalu Buddha itu mengingatkan bahwa di dalam dirimu itu tidak ada sosok seperti ini yang utuh seperti Casper gitu kan, seperti jiwa yang ada di dirimu. Bukan yang memiliki badan, bukan juga yang memiliki pikiran dan sebagainya. Mengapa kira-kira kok Buddha mengajarkan seperti itu? Salah satu jawaban yang mungkin ya, untuk membuat itu Buddhis gitu. Pengertian Buddhis, tapi bukan itu. Kamu pikirkan, coba. Mengapa gitu? Mbok ya sudah, nggak ada ya nggak ada. Tapi oke kan ya, hidup tetap berjalan. Atau siapa yang membantu? Dari regu lokal ini. Coba, siapa? Please. Jangan sampai harus dijawab oleh bosnya loh. Ini ada 2 bos pagi ini, jadi what do you think? Mari. Please. Ini apa mikrofonnya? Siapapun bilang silakan. Oh, regu juga boleh loh jawaban regu. Ini penting, tapi tidak terlalu sukar sebetulnya. Tapi ini penting sekali. Saya ingin coba lihat. Agar tidak melekat terhadap tubuh ini, atas sosok ini gitu. Nah ini payah nih, kamu gunakan kata melekat ini bayangan saya. Yang namanya melekat ini ada 2 kan ya. Yang ini dengan ini melekat ke sini. Right. Apakah itu yang kamu maksudkan? Terikat. Ruginya apa? It's good. Ini benar-benar. Ruginya apa? Kalau kamu terikat ke sosok ini. You right, very right. Gak bisa menerima perubahan. Kenapa? Tidak bisa menerima perubahan jadinya. Beautiful. Tapi mengapa kamu harus berubah? Maksudnya kan saya tahu, jadi kan pasti harus ada perubahan supaya nanti kamu bisa lebih bebas ya, bebas dari belenggu-belenggu yang namanya kelesa segala macam. Good, so far so good. Mengapa kira-kira? But it's beautiful. Terus? Sebetulnya jawabannya sudah ada di sana. So, thank you. Itu bagus sekali. Kalian dengar ya jawaban dari Bhiksuni ya. Yang dipersoalkan oleh Buddha, jika kamu terikat ke sosok ini, dimanapun, apapun, pada saat apapun, di mana pengalaman kita keluar, dan sosok ini ikut-ikut, sosok yang namanya Nangseng ini punya kesukaan, punya kecenderungan, punya pilihan. Kamu senang yang ini, enggak senang yang ini. Selama itu kata itu bagus sekali. Selama kamu terikat oleh sosok Nangseng ini, sosok Nangseng ini punya kecenderungan dari yang masa tak berawal, right? Punya pilihan, punya gini. Dan ini loh, yang dipersoalkan oleh Buddha itu, di mana akan ada sosok aku, atau sosok gini, ini sudah ada paketnya.
Jadi ini kepingin ini, nggak kepingin ini. Kamu harusnya seperti ini, harus. Jadi apapun yang kamu hadapi, itu hanya kamu bisa lihat dari kacamatamu kan. Dari kacamatamu ini sudah terkondisi. Ini sudah terkondisi. Jadi apapun yang kamu lihat itu lalu menjadi suatu terkondisi. Ini misalnya bunga, ya. Begitu mungkin begitu lihat bunga ini ya, langsung ngomong, saya kalau ungu nggak suka. Saya lebih suka kalau itu merah jambu atau dan sebagainya. Nah, jadi begitu itu biksuni yang lihat, Nengseng yang lihat, bunga ini tidak lagi menjadi seperti itu, tapi menjadi seperti bunga yang ada di pikiranmu. Right? Dengan segala komentarinya. Bunga murahan, bunga mahal, bunga bagus, bunga tidak bagus, saya senang, saya tidak senang, dengan segala macam gini. Jadi, selama sosok kita itu ada, selama kita terikat dengan sosok ini, kita tidak bisa melihat yang ada. Karena selalu digunakan. Mengapa? Mengapa? Karena ini perlu untuk hidup sebagai manusia di sini untuk ya, Nengseng perlu harus punya pilihan kan. Tahu kalau bunga ini menurut saya indahnya luar biasa ya, sangat beautiful. Warnanya, bentuknya, siapapun yang membuat ini, it's a very nice one. Tapi itu kan salim gini, tapi sebetulnya yang ada apa sih? Yang ada apa sebenarnya? Bentuk dan warna, that's it. Dengan kamu yang ada di Abhidhamma ini loh yang diajarkan. Kamu lihat Pak, yang ada itu sebetulnya hanya bentuk dan warna. Jadi satu persatu ya, karena saya mau copot cuman sayang karena ini bagus. Jadi apa bagian kalau saya ambil kelopaknya, apakah ini bunga? Bukan. Ini bukan. Tangkainya apakah ini bunga? Bukan. Tapi justru karena ini bukan bunga, tumpul. Semuanya bukan bunga kan ya? Karena semuanya bukan bunga, jadi kalau jadi satu begini, kita bisa sebut bunga. Ini loh artinya. Kita mulai membicarakan mengenai sifat keberadaan, itu sunya, kosong dari bunga. Karena nggak ada bunganya di situ. Bunganya itu hanya muncul kalau ada bagian-bagian yang bukan bunga tadi. Right. Nah, ini ada pentingnya karena bukan hanya untuk akademik, tapi dengan kamu bisa melihat ini hanya bentuk dan warna, ini loh enggak gejolak. Gejolakmu kurang karena ini tidak lagi saya suka, saya tidak suka. Dua penolakan sebab dari segala keribetan dalam hati, right? Tidak akan ada lagi penolakan atau ketertarikan dari situ. Jadi kamu lihat apa adanya. Nah ini mengkhawatirkan, ya dalam hati loh. Loh kalau adanya cuman hanya itu, lalu apa arti dari keberadaan ini? Right, kita ngomong ke gini. Kalau kita hanya cuma, nah di sini nanti akan kembali lagi mengenai pengertian kita tentang ini akan apa yang kita bicarakan pagi ini menurut saya pentingnya luar biasa loh. Kalau kamu sudah nangkap landasan ini berapa hari ini nanti akan oke. Artinya gini, kalau kita bisa melihat apa adanya seperti ini, ya kamu akan tidak lagi ada perasaan, saya gunakan kata ini, tegang dalam arti kata harus senang atau tidak senang, atau bahkan ingin atau tidak ingin, dan segala macamnya itu tidak akan hadir di sana. Makanya dengan demikian di hati ini kan mestinya
tidak ada gejolak, right? Karena tidak ada gejolak, kemarin definisinya yang membuat gejolak apa? Gelisah, right? Dengan sendirinya tidak akan ada gelisah nih kalau kamu tidak ada gejolak. Melihat hanya bentuk dan warna demikian. Nah, dengan demikian kamu lalu bisa merasakan bahwa at that point, kalau hanya bentuk dan warna, di semua ruangan ini akan melihat itu dengan cara yang sama. Kalau hanya yang dilihat bentuk dan warna loh. Tapi kalau kita melihat ini sebagai bunga, ini kalau ada berapa 50 orang, akan ada 50 macam pendapat. Nah, udah mengatakan 50 macam pendapat ini nanti yang membuat kamu grup yang mengatakan ini bunga ini bagus dan grup yang mengatakan bunga itu tidak bagus. Dan kamu mulai akan ada argumen ini loh. Jadi sebetulnya dalam dunia itu isinya permainan hanya seperti ini hanya karena kamu tidak bisa melihat seperti ini. Seandainya kamu sudah bisa melihat itu nanti bentuk dan warna pun sebetulnya juga tidak seperti itu. Nanti kalau kita di sinilah mati akan sedikit mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bersemati semacam itu. Kita akan lebih lihat bahwa sebetulnya yang namanya bentuk itu pun masih creation gitu. Ya, itu pun masih kita yang buat. Itu pun masih tergantung dari panca indera. Right? Karena kita itu bentuk, tapi sudah bebas dari yang disebut proliferation, yang sudah bebas dari deskripsi, yang sudah bebas dari penampil. Tapi bentuk itu sendiri, itu sebetulnya ada bisanya kita melihat bentuk dan warna itu yang paling dalam itu sebetulnya masih ada. Cuma Lamatisa ini luar biasa. Diterangkan dalam segini. Jadi artinya kalau ini bentuk, sebelum bentuk dan warna, untuk bisa lihat bentuk dan warna butuh apa? Menurut Su butuh apa? Kemampuan untuk bisa, butuh mata untuk lewat ya, untuk lewat. Terus ada yang namanya indria atau power yang bisa kalau kamera bisa lihat bentuk warna nggak? Bisa kan? Tapi apakah HP saya itu bisa melihat? No, bisa merekam, tapi tidak bisa melihat. Nah, kita punya alatnya, kita bisa melihatnya itu dikatakan nih, di belakang mata ini ada yang namanya indria. Bukan indra dalam bahasa Indonesia. Ya, indra artinya itu. Indria yang memungkinkan kita lihat. Betul, ini lewat otak. Tapi bukan otak yang lihat. Otak hanya untuk lewat saja. Tapi ada dikatakan, makanya indria ini kadang-kadang disamakan dengan bala. Ada panca bala dan panca indria itu nanti sama dalam Buddha Dharma. Ini karena indria itu punya daya untuk bisa ngerti. Ada juga indria untuk bisa dengar. Ada juga indria untuk bisa bantu. Ya, jadi yang namanya alat mata ini ada loh yang bisa lihat tapi nggak bisa bisa ngerekam nggak bisa lihat. Matanya melek, tapi di belakangnya indria ini rusak. Makanya sekarang bisa diganti dengan Elon Musk gitu mencoba pakai chip mengatakan bahwa hanya adanya impulse di-create in the mind bisa membentuk. Tapi maksud saya gini, berarti kalau kita lewat indria gitu ya, bisa lewat gini, terus di belakangnya ini ada sesuatu yang memungkinkan indria itu untuk bisa tahu. Right at the end,
ada sesuatu. Ini dari sains, mereka belum bisa menemukan ini. Saya ulangi ya, kita lihat ini sebagai bunga biasa, tapi kita setuju bahwa yang kelihatan itu sebetulnya itu pun sukar, tapi bentuk dan warna kita lihat. Nah. Tapi yang lihat itu pun masih butuh indera tadi ya, untuk bisa melihat. Tapi di belakang, di bawahnya ini, ada sesuatu yang memungkinkan untuk bisa melihat tadi. Right? The power untuk bisa melihat. Kenapa? Kenapa? Landasan. Lebih baik sumber sebetulnya. Enggak cuma landasan, ini loh, sumber ini yang membuat ini mungkin. Makanya dalam Buddha Dhamma digunakan kata prabha suara, light, sinar, urup, yang memungkinkan untuk bisa tahu. Makanya kalau ini gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, tapi adanya sinar, makanya sumber segala sesuatu itu. Ini ya, satu light, beautiful. So, terima kasih. You got it, right? Kalian bisa follow ya. Ini karena jadi ada landasan, ada sumber yang membuatkan kamu bisa tahu. Sifat berikutnya apa? Sumber itu sendiri itu empty of everything. Tidak memiliki apa-apa. Hanya kemungkinan saja. Artinya, kosong sehingga memungkinkan bisa lihat bentuk dan warna, bisa mendengar suara, justru karena kosong dari sesuatu yang ada dari dulunya. Jadi dua hal ini, ya. Pertamanya sebenarnya tiga. Satu clear yang menyebabkan landasan segala. Shi itu istilahnya atau dia cuman nggak usah ngurus istilah dia. Mengapa saya itu bagus sekali Su. Jadi landasan ini juga disebut landasan tapi juga disebut sumber. Ya, sumber dari kebiasaan ini. Bahkan dikatakan tanpa ada sumber ini tidak bisa disebut hidup. Bahkan bisa dikatakan tanpa ada sumber ini tidak bisa dikatakan ada. Jadi keberadaan kita masing-masing itu yang menengarai adanya keberadaanmu itu adalah sumber ini. Yang memungkinkan semuanya bisa dimengerti, dilihat. Wah, this is beautiful. We jump straight onto the end. Ya, ini nanti di dalamnya kita akan nanti akhir-akhirnya kita akan membicarakan itu. Tadi saya pelan-pelan mengiring sini, cuman this is good. Nah, nanti ini mempunyai sifat-sifat nih, yaitu mempunyai sifat-sifat tadi clear, kosong. Sebab kosong ini artinya gini, berdasarkan sumber itu nggak usah lihat ini dah ya. Kita mikir seperti kemarin. Bisa nggak kita bayangkan di ruangan ini ada gajah warna merah jambu dengan 8 kaki? Bisa kan ya? Menurut Su gimana? Bisa nggak kita mikirkan ada gajah berkaki 8 warnanya merah jambu? Iya. Ya, ini loh, makanya pikiran ini sifatnya kosong karena bisa apapun yang kita pikirkan akan ada. Nah, gajah merah jambu berkaki 8 dengan bunga ini di dalam pikiran Suhu sama atau tidak? Bentuknya lain, tapi the nature, sifatnya sama. Karena itu yang ada dalam pikiran Suhu. Yang satu kelihatannya
nyata karena ada sumbernya, yang lain juga nyata karena hasilnya. Bentuknya bunga dan gajah merah jambu berkaki 8 sama atau tidak di dalam pikiran? Bentuknya lain ya, tapi the nature, sifat alami, sifat alami dari misalnya Su tadi katakan apa, color and shape, warna dan bentuk, maka bunga ini dan yang kalian ada sebabnya dan gajah merah jambu kaki 8 tadi. Di dalam pikiran kita sama, right? Cuma yang satu boleh dikatakan, lalu kita katakan itu real, nyata, karena ada ini ya. Yang merah jambu, dua-dua sebetulnya nyata loh, di dalam our mind. Ini loh yang disebutkan kapasitas dari pikiran kita atau kesadaran kita ini bersifat kosong, itu karena apapun yang kita pikirkan akan terjadinya di sana. Makanya tadi ya Su Wasung mengatakan landasan itu benar, tapi artinya yang menciptakan semuanya. Sekarang saya tanya, kebisaan untuk menciptakan semuanya ini munculnya kapan? Atau saya balik sebentar, ini butuh apa ya? Sedikit ketajaman. Tolong dipilih kata-katanya ya. Apakah sumber itu tadi yang kata-kata atau landasan itu ya Su Wasiem, itu selalu ada, baru nanti kalau ada ini sudah sedia. Bunga, gajah merah jambu. Ini intinya gini loh, ini apakah ini switch on all the time, atau timbulnya sumber itu berbarengan dengan ini? Hanya kalau ada ini, ininya timbul. Kira-kira yang mana? Nursu? Iya betul. Karena kamu, atau gini nih, apa? Ini ada image ya. Ups, maaf. Ini ada image di iPad ini. Ini kalau saya switch on, ini ya off, terus switch on, ini muncul lagi kan ya. Apakah ini berarti image ini selalu ada di sini? Atau hanya kalau kita switch on ininya muncul? Ini gini, image-nya ini ya, saya cuma tap ini nih. Atau enggak tap ini gini, enggak bisa ya. Maaf. Saya mau pamer, saya itu bisa energi, tapi tetap gapteknya. Ini how to make the next page ini nggak bisa ya. Oh ada yang kontrol, nggak taunya hidup saya pagi ini dikontrol Theo kok dari tadi. Apa? Theo juga ganti image. Nah, tapi ini kurang efektif, kurang dramatis. Saya kepengennya gini loh Theo, ini ada, terus klik another one gitu, ada gitu. Bisa kan? Theo bisa segalanya. Harus dramatis. Ini. Gini aja oke dah. Ini gelap ya. Terus oke, next one kamu. Nah, terus ada. Ini kalau waktu gelap, ini masih ada nggak di situ? Benar. Tuh. Kemampuannya
pada waktu itu switch on, itu muncul barengan ini atau selalu ada terus? Ini yang saya tanyakan intinya itu loh. Kita itu apakah yang namanya tadi ngomong landasan atau yang namanya sumber, itu switch on terus-menerus sehingga apa-apa timbul, atau itu hanya timbul kalau ada sesuatu yang perlu dilihat. Ini intinya ya. Saya itu kepingin, sebab dalam Buddha Dhamma itu nanti dipersoalkan ini. Yang melihat dan yang dilihat. Dan suhu lihat bunga, bunganya di sini, suhu yang melihat di situ. Ini yang sebetulnya dituju, apakah suhu melihat itu betul-betul suhu sudah punya alatnya, semuanya sudah sedia, sehingga ada ini suhu melihat bunga. Atau muncul bebarengan kebisaan untuk melihat dan yang dilihat baru ada yang dilihat. Hah? Yang pertama? Iyalah. Apa misalnya nggak usah pakai teori dah ya, nggak usah pakai teori. Apa? Menurut kalian gimana? Kenapa? Yang kedua. Nah, di sini ini dari pandangan kita sehari-hari sukar diterima. Kita biasanya membayangkan ini on all the time. Jadi kalau ada apa-apa ini bisa muncul. Tapi ternyata bukan begitu. Makanya kalau yang pertama tadi selalu menganggap Salim selalu di sini, mendengar suara ini, melihat bunga ini, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya ada suara, ada kemampuan tadi dua ini barengan, ini bisa didengar. Ini ada itu, ini ada kemampuannya, ini bisa dilihat. Begitu loh. Bisa dirasakan kan ya? Coba apa dirasakan? Is it clear? Apa yang kalian masih pengen, apa ada yang perlu dilihat? Ya? Ini yang disebut advaya. Bukan dua. Advaya itu non-dual. Bahasa Inggrisnya. Chinese-nya apa ya? Hah? Uel. Ya itulah pokoknya. So, itu bukan teknis sebetulnya. Oh, sangat teknis, maaf. Tapi tidak begitu jelas. Tapi kalau dipikir luar biasa sekali. Berarti munculnya sesuatu itu tidak tergantung Salim yang muncul. Nah, dari tadi waktu Suhu bilang ada bentuk dan bunga, lalu kita bisa tahu suhunya di mana waktu itu. Kalau itu hanya sumber loh, terus ada ini, terus bisa tahu bahwa ada. Suhu Xianqing ini juga muncul sebagai image. Barengan gini. Jadi image-nya ternyata bukan hanya image bunga, yang ada apa? Image-nya Suhu Xianqing lihat bunga. Bisa rasakan itu. Jadi ternyata Suhu Wasu juga lihat bunga, right? Suhu Xianqing juga lihat bunga, right? Dua-dua. Pisahkan. Tapi pada waktu lihat bunga, itu sebetulnya di dalam pikiran kita,
itu butuh Salim lihat bunga. Salimnya juga muncul di proyeksi ini. Berbarengan dengan apa yang dilihat. Dan ternyata, jadi ini kita mau tidak mau, setiap dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, yang muncul seperti itu. Barengan, makanya tadi dengan biksuni ya, misalnya, mengapa kok jangan sampai terikat adanya sosok. Sebab terikat dengan adanya sosok kita, itu kita selalu melihat, saya yang melihat itu kan. Padahal ini keluarnya barengan gini. Lah kalau keluarnya barengan, ini tidak berkesempatan punya kata-kata saya suka atau saya tidak suka. Hanya ada pengalaman yang barengan. Ini yang namanya adwaya. Non-dual. I know, it's a bit hard. Apalagi ini pas jam 12. Jadi maksud saya, tujuannya Buddha menekankan tidak adanya anatta, itu untuk mengurangi dan kalau menghilangkan distorsi dari apa yang kita lihat. Dengan adanya Marina, dengan adanya Salim, distorsi ini pasti ada. Mesti lalu, kalau Suhu yang lihat ini, tapi ternyata yang dialami oleh Suhu ini, Suhu sendiri juga muncul sebagai pengalaman, bunganya ini juga muncul sebagai pengalaman, Suhu yang lagi mengalami bunga ini dialami. Lah pertanyaan saya, siapa yang mengalami ini? Kalau sampai Suhu pun jadi objek yang dialami, atau pertanyaan yang tepat, apa yang mengalami ini? Begitu itu nanti kamu dapat, ini Theo, saya minta tolong slide. Kalian bisa lihat ya, 142. Coba kalian lihat di buku ini, di slide 142. Oh, ini enggak ada di sini, di buku ini enggak ditulis nomornya, maaf. Punya saya ada nomornya, Theo. Ini yang warnanya biru gini, tuh belakang. Sebelum warna oranye. Udah, Theo. Ini nanti muncul sini enggak? Enggak. Ya, mumpung ada kamu lah. Oh, ini di Zoom atau enggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Ini kamu ngurusin yang 142 dulu, Theo. Sebelum hijau ini, Theo, seperti ini. Hah? Ini punya saya ada. Ini coba tunjukkan ke Theo. Ini ini bikinan Australia. Yang tadi ya. Ya, nomornya beda, cuman oke lah. Ini punya saya muncul, bisa, Theo? Enggak, punya saya ini, yang ini. Soalnya kalau saya usahakan sebetulnya, cuman belum sukses buat mata di belakang kepala gitu kan. Kalian sudah temukan ya, yang ini di buku kalian ya. Oke.
ini yang ingin saya kerjakan itu yang disebut apa namanya ajaran penunjuk langsung yang dimulai oleh Lama Tisa. Enggak, tapi di sini.